Kamu tidak kuliah? Di mana saya akan kuliah sekarang? Ayah pergi ke rumah bibi di Fajar dan putra mahkota, memerintahkan kedua gadis itu untuk tidak keluar rumah. Ibu tidak mengatakan apapun. Dia mengatakan itu, aku baru saja berbicara dengannya. Aku bilang kalau aku tidak kuliah akan ada banyak sekali kehilangan studiku. Dia mengatakan orang-orang itu juga menanggung kerugian dalam perang siapa yang tinggal di rumah. Perang artinya? Perang ibu dan ayah. Pertarunganmu dan ayah. Mengapa dia pergi ke tempat bibinya? Untuk mengatur prosesi pernikahan Anda. Saya dengar Imran tiba tadi malam dari Dubai. Ayah pasti sudah sampai di sana pada pukul 7 dan sekarang jam 10 kurang 15 menit. Itu berarti kedatangan iring-iringan pernikahanmu dan keberangkatan sudah ditetapkan. Dan mereka harus memutuskan sekarang bahwa Mayun atau Mehendi harus dilakukan atau tidak. Oh, bagus sekali. Kamu harus berlatih mengucapkan Alhamdulillah. Imran Mugis akan membagikan kartu pernikahan hingga malam hari. Dan kamu akan diberi selamat saat ayah datang. Kamu lihat saja apa yang akan aku lakukan. Misalnya apa yang akan Anda lakukan? Seluruh lingkungan akan mendengarkan suaraku. Aku akan menangis dan mengangkat langit di atas kepalaku. Gadis-gadis telah melakukan hal-hal ini. Tidak tahu sudah berapa lama. Di sini apa? Itu, oh kamu akan menangis. Kamu akan berteriak. Ayah tahu hal ini. Katakan padaku apa yang ayah tidak tahu. Apa itu? Dengan keyakinan apa kamu mengatakan bahwa aku akan menikah, seorang anak laki-laki pilihanku? Saya mengatakan itu karena saya tidak menyukai Imran Mugis. Itu saja. Ya, itu dia. Ibu bilang aku akan mengurus sisanya. Ibu tidak akan melakukan apapun. Dia pikir kamu akan tetap pada keputusanmu, tidak menikahi Imran Mugis. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi istri Ali Hamzah. Tuhan melarang. Semoga Allah merahmatimu ketika kamu akan mengasihani dirimu sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan? Artinya, apalagi yang bisa saya lakukan? Ya, jika kamu bilang, aku bisa mengancam akan memakan racun. Hanya sebuah ancaman. Jadi haruskah aku mati dengan racun? Dan kemudian kamu akan mengatakan bahwa gadis-gadis telah melakukannya dalam waktu yang lama. Duduk dan berpikir dengan seksama Zulaikha Nur Muhammad. Pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan dan tunjukkan? Agar para gadis menemukan cara untuk menyelamatkan mimpi mereka. Ini ujian yang sulit untukmu. Dan untuk menyerahkan biaya ujian ini saya telah mengorbankan studiku. Jadi sekarang katakan padaku apa lagi yang bisa kamu lakukan selain berteriak dan berseru. Aku tidak tahu. Sangat bagus. Jika pelaut menenggelamkan kapalnya sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Saya pikir ada jiwa politikus Pakistan dalam diri Anda. Dan siapa yang mengatakan dengan antusias bahwa kita akan berperang dengan Amerika, dan dengan senjata dan bom atom mereka, kita akan menaruh mereka di sungai baru kita bisa beristirahat. Betapa hebatnya dirimu. Setelah itu istri politisi mereka biasanya terlihat di pengadilan Amerika dengan bunga untuk jaminan suaminya. Bagaimanapun, turunlah, ibu sedang menunggumu sarapan. Dan ada semua hal dalam sarapan yang akan memberimu kekuatan. Tetapi, ibu tidak tahu itu. Kamu tidak akan mendapatkan kekuatan dari sarapan untuk bertarung. Vitamin tidak efektif pada rencana yang lemah. Ayo kita pergi. Apa? Ya. Bagus. Jika Anda sudah mendengarkan sebelumnya, Afia tidak akan lepas kendali. Jika kamu bilang ini hari, dia pasti akan bilang ini hari. Jika kamu mengatakan hitam itu putih, dia akan mengatakan itu putih. Ya. Bushra juga belum menikah pada saat itu.
Kalian berdua sudah cocok satu sama lain. Ya, Bagaimanapun, tidak ada yang salah. Dia sudah bercerai selama 8 tahun. Bahkan hingga hari ini, ketika mendengar namamu, pipinya memerah. Teh Mina, lihat bibimu tidak membawa kue wortel? dia ada di sini. Halo, Selamat datang. Salam sejahtera. duduk. Dia membuat kue itu sendiri. Sebenarnya aku sudah bilang padanya tadi malam bahwa Nur Muhammad akan datang besok. Terima kasih banyak, Busra. Sebenarnya, kakak, aku sedang mengatakan itu. Jika kamu memberi izin, bisakah aku menikah dengan Busra sekarang? Kamu harus tahu, jangan takut lagi Afia sekarang. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah saya... Hei, kamu takut terakhir kali. Itu sesuatu yang lain. Saat itu saya baru saja menikah dan... kenyataannya adalah itu. Aku jatuh cinta pada Afia. Bagaimana aku bisa tahu kalau dia tidak akan pernah mencintaiku? Oke, setelah pernikahan Imran Muges, hari berikutnya kamu juga bisa menikah. Masih ada satu hal lagi. Selama beberapa tahun, rahasiakan pernikahan ini. Tidak, cara. Aku akan memenuhi semua haknya. Aku akan memberinya rumah juga. Berikan dia uangnya. Aku akan membuatnya bahagia dengan segala cara. Tidak bisa menampilkannya. Mengapa? Kamu jadi takut kan? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku tidak takut, hanya saja, aku merasa malu. Kamu memikirkan dirimu sendiri. Rumah tempat putrimu akan menikah. Datang seperti pengantin pria di sana terlihat agak aneh. Oke, baiklah. Aku akan bertanya padanya. Lalu diputuskan minggu depan. Aku akan datang dengan Imran Muges Barat. Ya, tentu saja. Di mana Imran Mugis? Panggil dia ke sini. Dia harus pergi ke pencetakan kartu undangan. Ya, dia pergi ke sana. Di sini, ambil saja dan maniskan mulutmu. Kamu memakannya, itu untukmu. Hai, setidaknya maniskan mulutmu. Kamu sudah tahu itu. Kapan saudara akan datang? Sekolah kakaknya seperti sekolah. Dia akan berada di sini pada waktu pulang. Tapi hari ini ketika dia datang, akan datang dengan pengumuman perang. Ini adalah tradisi lamanya bahwa setiap kali dia pergi ke rumah saudara perempuannya setelah membaca fajar, selalu datang di waktu zuhar. Kamu yang masak buat makan siangku, anakku. Dapatkan kekuatan setelah makan. Anda adalah pemimpin perang hari ini. Aku bukan pemimpinnya. Saya akan menjadi martir setelah tembakan pertama. Apakah kamu sudah menyerah? Ya, Pria telah memenangkannya lagi. Apakah Anda mulai menyukai Imran Muges? Oh, kumohon, Kalsoom Ahtar. Tak ada yang mengejek para martir. Kamu baru saja bersiap ke Lahore. Dan dengan itu, beli tiketku juga. Dalam satu malam dia sudah menyerah, jadi pernikahan ini akan terjadi. Dan Tuhan melarang Imran Muges datang ke sini. Pengantin pria di depan pintu rumah kita. Dan mataku harus melihatnya. Baiklah, sayangku. Injak-injak ibumu di bawah kakimu. Dan bergabung dengan tentara musuh. kamu tidak bisa melawan ayahmu. Dan bahkan jika aku memenangkan pertarungan, apa yang akan aku dapatkan? Kamu menganggapku sebagai perampok. Jika ayah tidak bisa menjemputku, maka kamu bisa. Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak ingin kalian berdua memenangkan perang ini. Buka pintunya, itu pasti Nur Muhammad. Apakah ini rumah Zulaiha? Ya. Lalu minggir. Aku temannya. Zulaiha. 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 Tidak. Hajra. Adik perempuannya. Oh, pergi. Apakah kamu mengenali saya? Tidak. Saya Madeha.
Dulu aku pernah belajar dengan Zulaiha di kelas. Kamu berada di kelas 1 pada saat itu. Lalu bagaimana kamu bisa mengenaliku? Kamu masih sangat kecil. Di mana Zulaiha? Di lantai atas di kamarnya. Lalu bawa aku padanya. Aku akan memberinya kejutan. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, God bless you. Anda, kamu teman Zulaiha jadi bertemu dengannya setelah kelas 2? Ya Bibi, kami dipindahkan ke Indonesia. Ayah ditugaskan di sana. Kami kembali bulan lalu. Aku menemukannya sejak saat itu. Assalamualaikum. Namamu terlihat familiar. Oke, dia ada di atas, pergi temui dia. Datang. Mendengarkan. Jika Nur Muhammad datang dengan berita, jangan memberikan reaksi apapun. Kita akan bicara setelah ini akan pergi. Zulaiha. Cintaku, apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Anda akan bertanya pada saya? Kamu bahkan tidak mengenaliku. Saya minta maaf, tetapi Aku Madeha. Madeha Ishak. ya itu baik-baik saja, tetapi Katakan padaku dengan jelas bahwa kamu telah benar-benar melupakanku. Di mana kita bertemu sebelumnya? Di sekolah. Kami dulu belajar bersama di kelas 2. Di mana? Berapa banyak hal yang harus aku ingatkan padamu? Silakan duduk. Lihatlah dia. Bagaimana dia melihatku. Ingat. Dia seperti ini di masa kecilnya. Kamu mau minta teh? Atau pergi setelah konfirmasi penuh? Oh tidak, aku akan membawanya. Tolong maafkan aku. Aku bersumpah aku tidak mengenali kamu. Di sekolah mana kita belajar bersama? Sebenarnya aku sudah pindah 3 sekolah dari tahun 1 sampai 4. Itulah mengapa aku bertanya. Aku berbohong. Kita belum pernah belajar bersama. Hampir sebulan yang lalu, seorang anak laki-laki bertemu denganmu di kereta. Kemudian, dia juga datang ke rumahmu sebagai tukang pos. Yusuf, Ya. Saya saudara perempuan temannya. Dan datang ke sini untuknya. Halo, Di mana kamu? Bodoh. Aku punya kabar baik. Saluran tersebut telah menyetujuinya. Mereka sangat menyukai lagu itu dan berkata buatlah lagu itu. Kami akan mensponsori videonya. Dan kamu tahu. Dan mereka akan memberikan tambahan 2 las. oke. Oke aja. Mengapa kamu tidak bersorak kegirangan? Aku di rumah itu sebabnya. Kamu berbohong? Tidak, aku mengatakan kebenaran. Ada mobil di rumahmu saat ini. TV sudah dinyalakan. Sungguh, matikan TV Anda. Kamu matikan teleponnya, aku datang. Tidak itu tidak diperlukan. Aku akan pulang temui aku di sana. Akan memakan waktu berapa lama? Maksimal 1 jam. Oke. Aku akan datang sendiri. Mengerti? Oke. Berapa uangnya, Paman? kamu seorang gadis, itulah mengapa aku akan menghormatimu. Anggap saja aku sudah mengenalimu. Sekarang duduk, turun dan minum teh. Temui aku setelah ini dan pergilah dan berjanji untuk kembali lagi. Namun tak pernah datang. Jangan taruh kakimu lagi di rumah ini. Jika tidak kamu akan terbunuh bersama si idiot itu. Tenang Zulaiha. Jika aku mudah takut, aku tidak akan pernah datang menemuimu. Dan dia juga tidak takut. Dia mencintaimu. Mengapa dia melakukan hal itu? Mereka yang mencintai. Seharusnya tidak ditanyakan pertanyaan ini. Aku akan menghancurkan wajahnya. Tidak akan terjadi apa-apa dengan menghancurkan wajahnya. Menghancurkan hatinya. Apa yang harus aku lakukan dengan hatinya? Pergilah ke neraka dari sisiku. Dia ingin bertemu denganmu. Apa yang sedang Anda bicarakan? Mengapa aku harus bertemu dengannya?
Apa haknya untuk menanyakan hal seperti ini? Cinta memiliki banyak hak. Zulaiha, kamu bisa menolak dari sisi kanan, tetapi tidak dapat menolak untuk mengajukan banding atas hak tersebut. Aku ingin kamu menghabiskan tehmu dan kemudian pergi. Semua orang akan berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah temanku. Dengan cara ini kamu bisa menyelamatkan gengsi kamu. Aku tidak peduli dengan ini. Kalau begitu, keluarlah dari sini. Dia meminta hari Minggu depan di Taman Kasim. Diam. Kamu tidak akan datang. Dia akan mengirimku lagi nanti. Maka aku harus datang. Aku tidak bisa menolaknya. Jadi akan lebih baik bahwa kamu harus berjanji untuk datang. Atau, sekarang, hina aku dan usir aku dari sini. Kamu pergi dari sini. Aku tidak perlu menghina kamu. Oke. Aku membawakan tehnya. Tunggu. Duduk, duduk. Apakah Anda mengenalinya? Ya. Kapan dia akan pergi? Dia datang setelah 18 tahun. Itu akan memakan waktu. Atau haruskah aku pergi dan mengatakan ibu sedang merasa tidak enak badan? Apakah kamu sedang melihatnya? Kalsom, lihatlah cara dia berbicara sekarang. Oh tidak, aku hanya mengatakannya seperti itu. Kamu tidak takut. Dia akan pergi setelah minum teh. Saya mengenalnya sejak kecil. Dia tidak mencintai siapapun kecuali pekerjaannya. Kenapa kau menceritakannya padaku? Minum tehmu dengan cepat dan pergi. Bertemu dengannya sekali. Beritahu dia kalau namanya Yusuf. Tidak berarti dia akan mendapatkan Zulaiha. Kamu memberitahunya bahwa aku akan melepas sandalku dan melemparkannya ke wajahnya. Sejujurnya, dia juga kabur beberapa hari yang lalu. Aku akan memberinya pelajaran. Dia akan menjadi demam. Bahkan memikirkannya. Dia memang demam. Dia merindukanmu dan menjadi demam. Satu dasi aku telah merawatnya dengan tanganku. Apapun. Terima kasih untuk tehnya. Aku akan datang setelah 2 atau 4 hari. Kamu tidak akan pernah datang lagi. Pikirkan harga diriku. Aku bukan tipe gadis seperti itu. Bahkan jika aku mau, aku tidak akan pernah bertemu dengannya. Setidaknya kamu menginginkannya. Masalahku adalah mengatur pertemuan. Diam. Kamu bertemu dengan temanmu setelah sekian lama. Dan berkata diamlah. Aku tahu kamu bukan tipe gadis seperti itu. Tapi aku juga tahu itu. Dia juga bukan tipe anak laki-laki seperti itu. Itulah mengapa aku memberimu saran. Bertemu dengannya sekali. Tapi apa yang akan dia pahami dari omelanmu? Kamu bisa menjelaskannya dengan cinta. Bahwa dia harus. Aku pikir kamu adalah Zulaiha. Tapi tidak dengan Zulaihanya Yusuf. Tidak. Tidak pernah.
Jika aku pergi sendiri, orang tuamu akan meragukannya. Senang sekali kau mengantarku pergi. Ayo pergi. Hai. Setidaknya berikan senyuman. Kita bertemu setelah 18 tahun. Jika kita akan pergi seperti ini, keluargamu akan berpikir kamu tidak mengenaliku. Datang, tolong. Walikum. Simpanlah itu. Selamat. Saya sudah menetapkan tanggalnya pada hari Minggu depan. Mempermanis mulutmu. Assalamualaikum. Waalaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, Wong. Walikum. WHO. Teman masa kecil. Oh, oke. Aku pergi. Aku akan datang lagi. Tunggu. Makan yang manis. Dan bertanya untuk apa? Ini untuk apa? Setidaknya makanlah dulu. Ya. Sekarang beritahu aku. Ini pernikahanku minggu depan. Kamu kembali. Kamu bilang aku akan kembali malam ini. Apa yang sedang kamu lihat? Tanyakan padaku kemana aku pergi. Kamu pergi kemana? Saya pergi ke dokter. Aku merasa demam sejak pagi. Di mana obatnya? Anda akan melihat obat-obatannya juga. Ambillah. Dan tanyakan kepada seseorang apakah ini obat untuk demam. Kamu berbohong? Tapi jika itu benar, mengapa hatiku tidak bisa menerimanya? Ayo kita ke dokter. Dia tidak akan berbohong. Kau tahu Madeha, aku tidak akan pergi. Menurutmu kemana aku pergi? Itulah yang aku tanyakan. Tidak butuh waktu 3:31 2 jam untuk mengunjungi dokter. 3 jam. Istri tetangga memberitahu bahwa kamu pergi sekitar pukul 11:30. Kenapa kamu bertanya pada mereka? Karena kamu hanya pergi ke sana, dan ketika kamu harus pergi ke suatu tempat. Kalau tidak, kamu telepon aku dulu dan minta izin. Saya lupa. Ambillah itu. Mendengarkan. Pada hari ketika kamu menangis dan merindukan orang tua kita. Aku tahu dengan jelas bahwa kamu berbohong. Aku tahu betapa terlukanya kamu. Jangan sembunyikan rasa sakit ini. Jadi duduklah di ruangan dan pikirkan, jika saudaramu juga adalah temanmu. Kalau begitu katakan padaku apa yang sebenarnya. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Kamu akan terluka jika kamu mendengarkannya. Oke, beritahu aku. Dia bahkan tidak ingin melihat wajahmu. Yang saya tahu, apakah Anda berbicara tentang saya? Itulah yang saya lakukan. Apakah Anda mengajaknya bertemu?
Aku bertanya padanya 3 kali. Dia pasti sangat marah mendengarnya. Dan akan berkata tidak pernah, sama sekali. Ya, Apakah kamu mengatakan aku akan mati tanpa dia? ya aku melakukannya. Kemudian, kamu akan melihat dia tidak akan membiarkanku mati. Mendengarkan. Ada berita besar lainnya dari ini. Ya, Kamu tidak akan mati mendengarkannya. janji, aku tidak akan mati. Minggu depan, dia akan menikah dengan sepupunya, Imran Mughis. Halo Madeha. Yusuf, Dai tahu segalanya. Alasan obat tidak berhasil. Apa? Apa yang akan terjadi sekarang? Dia bilang katakan padaku yang sebenarnya. Dia akan membunuhku. Dia memanggilku. Kamu tidak takut. Aku belum menceritakan apapun. Oke, tutup telepon, biarkan aku bicara padanya. Semak-semak. Kamu di mana? Kenapa belum sampai? Ya, aku akan datang sebentar lagi. Aku tidak berpikir kamu serius. Aku bersumpah aku sangat serius. Sehat. Kalau begitu cepatlah. Kita tidak punya banyak waktu. Ya, kamu benar. Ada lebih sedikit waktu. Oke, tutup telepon, saya datang. Oke, selamat tinggal. Siapa di sana? Siapakah itu? Tunggu saja. Datang setelah 10 menit. Apa yang akan kamu lakukan dalam 10 menit? Aku sedang sibuk. Buka sekarang atau aku akan merusaknya. Astaga. Ya Tuhan, wanita ini. Oh. Jadi kamu sekarat karena usia tua. Apa yang terjadi secara tiba-tiba? Apa yang akan kamu lakukan? Menghitamkan jenggot dan kepala bukanlah dosa. Lalu kenapa kamu melakukannya secara diam-diam? Ada sesuatu? Atau kamu pasti berpikir Afia akan bercerai? Aku di sini bersamamu sampai minggu depan. Di sana Imran Mughis akan pergi. Dan dari sini aku akan pergi. Aku tidak akan tinggal Nur Muhammad. Jika Anda tidak mau bercerai, saya tidak mau menerima keterus-terangan. Tolong takutlah pada Tuhan, Afia. Itulah yang kupikirkan. Aku hanya akan takut pada Tuhan, bukan dari kamu. Orang yang takut kepada Allah, maka wajib bagi mereka takut pada suami mereka. Aku sudah menjalani hidup seperti ini selama 25 tahun. Sekarang giliranmu, Nur Muhammad. Tidak banyak, hanya takut pada hari Minggu depan. Atau kamu bisa bertanya pada adikmu kali ini. Temukan seseorang yang baru untukmu. Astaga. Apakah kamu menyukainya? Dan dia juga menyimpan lamaran itu di sakunya. Bushra yang malang, sejak 8 tahun. Dia ada di sana setelah perceraian. Dia akan berguna untukmu. Dan 20 tahun yang lalu ketika aku menghina kamu karena dia, mereka juga akan diberikan balasan yang setimpal. Jadi kamu sedang berpikir, Afia telah memberiku nasihat emas sebelum pergi. Sekarang warnai jenggotmu. Kamu terlihat hitam dan putih. Oh, aku akan pergi. Selamat tinggal dariku.
Sekarang kamu mewarnai janggut dan kepalamu dan berpikir bahwa kamu harus membayar harga untuk menikahimu. Putri dengan Imran Muges. Dan harganya juga sudah fix seperti harga bata. Jika kamu menikahi putrimu, kamu akan kehilangan istrimu. Tidak ada suara dari bawah. Tidak ada perang, tidak ada protes. Bibi sudah diam saja. Dan Ali Hamzah sudah berkeringat. Ceritakan padaku tentang ibu. Pertama aku pikir dia akan membuat keributan. Dan ayah akan kalah. Dan sekarang, dia sedang duduk karena Tuhan telah memerintahkannya untuk tetap diam. Apalagi yang dapat dia lakukan? Lalu kenapa dia mengatakan hal itu jika dia tidak bisa melakukannya? Dia bisa saja memecahkan peralatan makan ayahnya. Setidaknya kita bisa melihat sedikit kesibukan di rumah. Mengapa kamu bergantung pada orang lain untuk dirimu sendiri, Kanan? Katakan padaku satu hal, siapa yang punya masalah ini? Masalah? Siapa yang akan menikah? Siapa yang akan menjalani hidup? Keinginan dan kebutuhan siapa yang dipertaruhkan? Siapa yang takut dengan kehancuran? Saya takut. Jadi katakan terus terang bahwa masalah ini adalah masalah Anda. Ya, pertarungan ini adalah milikku. Maka kamu harus melawannya sendiri. Seperti kamu takut gagal. Tidak ada pejuang yang bisa memiliki ketakutan seperti itu. Dengan komitmen Anda melawan, tidak ada yang bisa berpikir seperti itu. Mungkin itu aku. Atau ibu kita. Oke, katakan padaku. Siapa gadis itu? Madihah. Saya juga ingat namanya. Aku juga tahu dia bukan temanmu. Yusuf mengirimnya. Yusuf. Anak laki-laki yang sama, yang bertemu di kereta, yang punya gitar. Ingat tukang pos itu? Dia bukan tukang pos. Itu dia, bodoh. Oh. Mengapa dia datang? Pertama, dia bertanya apakah kamu Zulaiha? Aku bilang iya saat itu. Bahwa aku datang ke sini untuk memberitahumu namaku adalah Yusuf. Kisah cinta. Diam. Katakan padaku apa yang dikatakan gadis itu. Dia bilang dia ingin bertemu denganku. Aduh, kasihan sekali. Jangan bilang miskin pada orang seperti itu. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku punya sudut lembut untuk setiap kekasih. Bicara tentang aku, jika aku terus duduk seperti ini, minggu depan akan tiba dengan cepat. Jangan pikirkan hari Minggu berikutnya. Bayangkan saja hari Minggu yang akan datang. Adalah minggu depan. Apa maksudmu? Taruh bom di dalam tangki. Dan mengarahkannya ke api. Siapa yang kau sebut bom? Untuk ide, kita menyebut ide sebagai bom. Dan mulut adalah tangki. Sekarang aku harus menceritakan padamu juga tentang kebakaran itu. Kamu hanya berpikir bahwa minggu depan akan ada wawancara kami di TV. Dan akan ada musik latar. Dan satu tuan rumah yang cantik akan meminta kami dan berkata, bisakah kamu menyanyikan 2 baris lagumu untuk pemirsa kami? Dan tahukah kamu, siapa yang akan menjadi pemirsa? Oh, dia akan ada di sana. Dan dia akan mengatakan dia adalah anak laki-laki yang sama dari kereta. Dia tidak akan mengatakannya Daje. Pengantin wanita tidak menonton TV pada malam pernikahan mereka. Apa maksudmu? Dia akan menikah minggu depan. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Itu adalah kebenaran. Aku melihat kamu juga punya nasib buruk. Ceritanya sudah berakhir sebelum dimulai. Ceritaku juga akan berakhir sekarang. Mengapa? Apakah kamu akan melakukan suci die? Tidak, aku tidak akan. Orang yang tidak mendapatkan cintanya sudah mati. Lalu kenapa harus bunuh diri? Aku akan meninggalkan ini. Hadiah dariku. Anggap saja manusia itu memberikan segalanya. Sekarang kamu akan bernyanyi dan aku akan menjadi penontonnya. Mendengarkan. Duduk. Ayo duduk. Ambillah itu. Jika kamu mencintainya, batalkan pernikahannya.